Ngapain lagi lo, Dim? Gue perlu bicara sama lo sekarang. Dim, apa-apaan sih? Mau ngapain lagi? Emang lo ngerasa berhak masuk ke sini? Oh ya udah kalau gitu kita bicara sesama bisnis partner aja. Gue beli perusahaan. Lo tinggal tulis aja valuasinya berapa di sini. Lo bercanda, Dim? Enggak, gue serius. Kamu nggak mau berhenti kerja dari sini kan? Jadi ya udah aku ambil alih aja tempatnya. Dim, stop. Cukup sama semua omong kosong kamu ya. Kamu jangan bercanda kayak gini dong. Nggak semuanya seperti apa yang kamu mau. Dim, kamu nggak gampangin banget. Bisa aja di kalau menyangkut kamu. Dim, nggak semua bisa lo beli, Dim. Sekalipun lo mau. Ini perusahaan gue sendiri, gue yang merintis. Dan dia bukan mainan, dia bukan properti yang bisa lo beli seenak. Gue gak pernah nganggap dia barang. Gue cuma berusaha. Dengan apa? Dengan uang. Itu kan yang lo bisa. Dengan apapun yang gue mampu. Udah, Dim. Pak Jordan, saya mohon udah. Jangan berdebat kayak gini. Ya udah kalau emang kamu masih mau kerja di sini, nggak apa-apa. Ya kita lihat aja nanti. Ketika dia udah nikah sama gue, palingan dia resign dari sini. Kenapa Dimitri bertindak sampai sejauh ini? Apa dia benar-benar serius sama omongannya? Dim, lo mending jangan halusinasi deh. Jangan kepedean lo, Dim. Ya karena gue tahu perasaan gue ke dia itu nggak main-main. Udah gila, Dimitri. Pak, saya minta maaf, Pak. Bukan salah kamu, Dim. Tapi yang dilakuin Dimitri, Pak. Kita lihat aja. Biar jadi urusan aku sama dia ya. Ibu kenapa sih tarik-tarik aku? Padahal aku lagi nonton TV loh. Hah, kamu tahu nggak? Kita tuh harus hati-hati. Soalnya Kak Diandra kan udah tahu masalah CCTV itu. Ya, yang jelas kita nggak bisa diem. Ya terus harus gimana? Ibu juga nggak tahu. Aduh, pokoknya kita harus cari cara. Gimana caranya supaya Diandra gak boleh tahu kalau kita yang jual Kak Diandra ke Jupiter. Ya udahlah Bu, lagian kan di CCTV juga nggak ada muka kita. Kita tuh nggak kelihatan di CCTV. Yang kelihatan di CCTV itu Jupiter lagi gendong Kak Diandra doang, udah nggak ada kita. Oke, iya juga sih. Cuman untuk sementara waktu memang kita aman. Karena Jupiternya lagi koma, mulutnya lagi bungkem. Tapi kalau nanti dia udah sadar, terus tiba-tiba diceritain semuanya ke Kak Diandra, gimana nasib kita? Bagaimana hidup kita? Terus Kak Diandra marah. Kak Diandra gak mau biayai hidup kita. Aduh, gimana dong kita? Aduh, gimana ini? Mulut laki-laki itu gak bisa dipegang. Gak bisa dipegang. Ibu yakin dia akan ceritain ke Diandra. Terus dia akan bawa-bawa kita hancur. Udah kita hancur. Aduh, ibu pusing deh. Ibu pusing. Pusing. Aduh. Terus bukan itu aja. Bukan cuma itu. Gimana Bu? Emang apa lagi? Kalau misalnya
Kak Diandra balikan lagi sama Dimitri? Enggak Bu. Enggak mungkin. Kak Diandra nggak mungkin balikan lagi sama Kak Dimitri. Mungkin aja. Coba kamu lihat, perhatikan baik-baik sikapnya Dimitri. Sikapnya berubah terhadap Diandra. Aku punya bukti CCTV di hotel itu. Kamu harus lihat supaya kamu tahu kalau aku nggak ngapa-ngapain kamu. CCTV? Bu, dia bilang CCTV kan? Aduh Bu, gimana kalau misalkan Kak Diandra tahu bahwa aku sama ibu yang bawa Kak Diandra untuk ketemu Jupiter? CCTV di mana maksudnya? CCTV apa? Dimitri! Iya juga. Dulu Kak Di pernah cerita kalau Kak Dimitri ini ngelecehin dia. Tapi ternyata Dimitri malah ngaku dia nggak apa-apain Kak Diandra sama sekali. Ini apa maksudnya? Kenapa Kak Dimitri bohongin Kak Diandra begitu? Apa iya Kak Dimitri masih punya perasaan ke Kak Di? Malah bengong nih anak, gimana sih? Enggak Bu, kita nggak boleh biarin Kak Diandra itu balikan lagi sama Kak Dimitri. Ibu juga? Gak rela. Apa kamu bilang gak rela? Kok bisa gak rela? Maksud kamu apa tuh? Jangan bilang kalau kamu di dalam hati kamu suka sama Dimitri, laki-laki yang sudah melecehkan kamu dan merusak masa depan kamu itu. Jangan bilang kayak gitu. Kamu masih suka sama dia, hah? Bu, udah deh. Ibu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ibu nggak usah mikir yang aneh-aneh karena nggak mungkin kalau aku itu punya perasaan yang sama dengan Kak Dimitri. Walaupun kejadiannya sudah bertahun-tahun lalu, aku nggak terima, Bu. Aku nggak rela. Aku nggak mau kalau misalkan Kak Dimitri itu balikan sama Kak Diandra. Bu, tolong percaya sama aku. Aku tuh nggak mau Kak Diandra balikan sama Kak Dimitri. Aku nggak punya perasaan apapun sama Kak Dimitri. Karena walaupun kejadiannya bertahun-tahun lalu, dia tuh tetap sudah melecehkan aku. Aku nggak mau ada laki-laki bejat itu di keluarga kita. Jadi bagian keluarga kita, aku nggak mau. Bu, jadi ibu tolong percaya sama aku. Aku nggak mau kalau dia sampai masuk ke kehidupan keluarga kita lagi. Ibu bisa bayangin nggak? Setiap harinya aku harus pura-pura kuat karena ada dia. Bu, tolong aku, Bu. Aku udah cukup kacau. Jadi aku nggak mau hidup aku makin kacau, Bu. Aku ingin tenang. Ya udah, Ibu minta maaf. Bukannya Ibu mau nuduh kamu, tapi Ibu juga sebel sama laki-laki yang udah ngerusak masa depan kamu. Dia udah ngelecehin anak Ibu. Sebenarnya perasaan yang lagi aku rasain ini apa sih? Gak mungkin kan kalau aku memang masih punya perasaan ke Dimitri. Tapi kenapa? Kenapa setiap kali aku denger Kak Diandra sama Kak Dimitri, kemungkinan bakal balikan bikin aku gak rela. Aku gak akan pernah rela. Ya udah, gini aja. Kita sama-sama punya tujuan yang sama. Kita nggak mau kan Kak Diandra balikan sama Dimitri. Kita harus cari cara supaya mereka jangan sampai balikan. Iya, Bu. Hai, udah selesai Bu Bos? Kamu ngapain lagi, Dim?
nungguin kamu pulang. Yuk, aku anterin. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Aku udah berbaik hati loh mau anterin kamu pulang. Bahkan aku harusnya udah pulang dari 3 jam yang lalu. Ini aku cuma nungguin kamu doang. Dim, nggak etis loh, pegawai dianterin pulang sama bosnya. Lagian aku udah pesen ojek online kok. Aku nggak boleh luluh. Aku harus buang jauh-jauh perasaan aku ke Dimitri. Aku juga nggak mau bikin Pak Jordan dan Dimitri malah jadi berantem dan bikin urusan perusahaan jadi kisruh. Atas nama Diandra? Iya, betul Pak. Masa kamu lebih milih tukang ojek daripada aku? Ya, aku memang lebih pilih abang ojek daripada kamu. Ini air dulu, Mbak. Ya, makasih. Ayolah pulang sama aku aja. Naik mobil kan lebih nyaman. Kamu nggak perlu kepanasan. Nggak usah. Aku bener-bener mau pulang sama abangnya aja. Ayo jalan bang. Soalnya ada abang-abang rese nih yang ngikutin saya mulu. Dia cabul sama Mbak. Hah? Apa? Cabul? Nggak, bukannya cabul sih. Ya lebih kayak mantan yang nggak move on lah. Jadi masih ngejar-ngejar saya gitu bang. Udah ayo. Ya, Pak. Kurang ajar. Gue dibilang apa tadi? Mantan gagal move on. Sorry ya Diandra. Asal kamu tahu, emang sekarang aku acting so jadi mantan gagal move on. Tapi kamu lihat aja nanti. Begitu kamu yang masuk perangkap aku, kamu yang bakal nggak bisa move on dari aku.